Oke, tidak apa-apa. Ada yang tidak bisa on cam. Boleh yang bisa berkesempatan on cam, silakan on cam. Dan bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dari Untarik. Di kiri, Rena Silva sudah bersiap di sana. Maaf Kak, masih off mic Kak. Wah, alhamdulillah ya. Oke, mohon maaf tadi ke klik unmute ya. Mute. Di sini sudah ramai ya di kolom chat. Ada Dita, Kak Dita Chan, Kak Ruyung, Kak Intan Puspita, dan Kak Nita. Ya, sekarang suara saya sudah muncul ya. Mohon maaf tadi mic-nya mati. Tapi di sini sudah pada semangat nih. Alhamdulillah baik, luar biasa. Dan tetap semangat ya di sore hari ini. Semoga dimanapun para peserta ini berada tetap semangat dan bisa menjalani kegiatan webinar hari ini dengan antusias ya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Nah, pasti udah pada semangat dan nggak sabar nih ya akan ada apa di pematerian nanti. Nah, tadi sudah pada semangat, tapi tentunya sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari tim pelaksanaan webinar kali ini. Nah, maka dari itu langsung saja kita saksikan. Langsung saja kita saksikan sambutan dari tim pelaksana yang kali ini akan diwakilkan oleh Kak Sri Wahyuni. Kepada Kak Sri Wahyuni, kami persilakan. Oke, sebelumnya suara saya terdengar kan ya? Aman ya? Aman-aman Kak. Oke, terus saya juga minta maaf belum bisa pakai VPG-nya karena kalau saya pakai hilang muka saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Bapak, Kakak, dan teman-teman. Alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT karena senang sekali rasanya saya dan teman-teman pada sore hari ini dapat terlaksananya acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu webinar series mengenai tantangan pendampingan anak pada masa Golden Age dengan topik dilema orang tua, semakin dilarang kok semakin dilakukan. Webinar ini merupakan kelanjutan dari webinar pertama, yaitu bagaimana cara dekat dengan si kecil. Webinar kali ini adalah webinar yang membahas tentang bagaimana cara-cara dan metode dalam pendampingan anak pada usia dini ya, terutama usia 0 sampai 5 tahun yang merupakan usia-usia yang krusial pada anak atau biasa kita sebut dengan golden age. Pada usia tersebut tentunya kita orang tua harus sama-sama nih mempersiapkan diri agar tidak salah langkah. Mungkin bisa next dulu slide-nya. Acara kali ini terlaksana atas kolaborasi Fulola Indonesia dan Pendidikan Anak-anak Salman, PAS ITB, serta pihak-pihak terkait lainnya. Fulola sendiri telah didirikan sejak tahun 2021 oleh 4 mahasiswa ITB, salah satunya adalah saya, yang berfokus pada pendidikan dan bercita-cita meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui edukasi anak usia dini. Fulola sendiri berangkat dari pemikiran dan keresahan kami dalam permasalahan pendidikan anak usia dini, terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan seringkali ya kita lupa akan pentingnya pendidikan bagi mereka. Padahal faktanya pada anak usia dini tersebut membutuhkan perhatian, bimbingan, serta sarana yang tepat untuk tumbuh kembangnya. Saat ini, Fulola sendiri sedang dalam tahap pengembangan produk, yaitu media pembelajaran anak yang menghubungkan antara pembelajaran secara hands-on dan digitalisasi melalui 3 elemen produk, yaitu buku edukasi, halaman yang dapat ditanam, dan digitalisasi yang bertemakan lingkungan. Dengan adanya produk Fulola, diharapkan dapat mengasah multiple intelligence pada anak dan dapat melakukan pembelajaran secara lebih interaktif.
melalui Fulola ini kami juga berharap dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan serta berharap ke depannya Fulola dapat berkembang demi pendidikan berkualitas di Indonesia. Oke, next lagi ya, boleh. Saya berharap ya semua peserta yang mengikuti webinar kali ini dapat benar-benar belajar secara bersungguh-sungguh dan jangan sungkan kalau ingin mencatat poin-poin yang dirasa masih kurang jelas untuk ditanyakan kepada pembicara pada sesi tanya jawab nanti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada peserta yang hadir pada sore hari ini. Semoga ilmu yang ada di webinar ini dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sri Wahyuni yang sudah menyampaikan sambutannya ya tadi. Semoga dengan adanya Fulola ini bisa memberikan banyak kebermanfaatan gitu, khususnya di dunia pendidikan anak usia dini ya. Nah, sebelumnya kami akan mengingatkan nih kepada peserta bahwa di webinar kali ini akan ada giveaway. Wah, menarik ya. Bagaimana sih caranya? Pasti gampang banget. Yang pertama, follow akun Instagram kami @fulola.id. Kemudian dokumentasikan kegiatan webinar hari ini semenarik mungkin menggunakan template pada link yang sudah tersedia, yaitu bit.ly/sharefgwebinar2. Kemudian posting pada Snapgram IG dan tag @fulola.id. Nah, pemenang ini akan diumumkan setelah webinar series 2. Pasti akan ada hadiah yang menarik ya, jadi jangan sampai terlewat untuk ikutan giveaway-nya. Nah, berikutnya kita akan memasuki acara utama, yaitu webinar series Tantangan Perkembangan Anak pada Masa Golden Age dengan tema kedua, Dilema Orang Tua, Semakin Dilarang Kok Semakin Dilakukan. Nah, webinar kali ini akan disampaikan oleh Kak Miska Indah Mariska. Nah, beliau adalah seorang magister profesi psikologi klinis anak Universitas Indonesia. Psikologi klinis anak di 3 generasi, Klinik Jasmine MQ Medica, dan Living Room by Prima Saga. Beliau juga seorang penulis buku cerita anak seri Emosi. Dan beliau juga penemu serta direktur program kelas bermain anak dan orang tua Tepuk Riang. Wah, Masya Allah, tadi sudah ya perkenalan dari pembicara yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini. Tentunya untuk pematerian kali ini akan dimoderatori oleh Kak Sabrina Salma atau biasa disebut Kak Haza yang merupakan mahasiswa dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia jurusan manajemen. Beliau juga seorang konten kreator Fix Mobile dan bendahara RA Qurratu Aini Cianjur. Nah, mungkin Kak Asfi langsung saja diserahkan kepada Kak Haza atau Kak Sabrina. Kepada Kak Sabrina, kami persilakan untuk memandu sesi webinar kali ini. Silakan. Oke, halo Kak Haza, apakah sudah bergabung? Terima kasih. Halo Kak Haza. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya untuk kehadiran dari Kak Haza ini. Oke, sambil menunggu mungkin boleh nih gimana rasanya atau apa yang ingin didapatkan dari kegiatan webinar kali ini boleh disampaikan di kolom chat. Mungkin satu kata untuk hari ini.
Iya, baik. Oh, di sini sudah ada banyak ya pesertanya, sekitar 58 peserta. Bagaimana nih kabarnya? Boleh sapa-sapa di kolom chat. Wah, di sini ada semangat katanya. Wah, sepertinya semangat banget ya. Boleh nih yang lainnya satu kata untuk sore hari ini. Atau apa sih yang diharapkan dari adanya webinar kali ini? Kita sambil menunggu Kak Haza ya. Wah, dari Dita, Kak Dita Chan, alhamdulillah lagi baik Kak, alhamdulillah ya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat gitu ya. Di sini juga ada Kak Dea Amelia, katanya semangat. S-nya ada 4 nih, pasti semangat banget. Alhamdulillah baik juga. Di sini ada Kak Dwi Retno Arianti, alhamdulillah kabar baik, semangat dan luar biasa. Di sini katanya ingin belajar ya, pasti tentu semuanya di sini berharap untuk belajar banyak hal baru gitu ya, untuk persiapan menghadapi anak-anaknya akan seperti apa gitu ya. Wah, di sini ada Kak Sri Wahyuni juga, alhamdulillah katanya. Sini ada Abdurrahman, anak saya banget tuh, makin dilarang makin jadi. Nah, dengan ikut webinar kali ini, insya Allah ya, dapat bagaimana sih cara untuk menghadapinya mungkin. Nah, di sini ada juga nasib kurang beruntung dapat pasangan yang salah ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya dan diberikan solusi yang terbaik. Ya, amin. Di sini juga semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya, Kak. Amin. Semangat, Kak, kata Kak Sri Ika Anggelia. Wah, semangat banget nih. Alhamdulillah sehat juga nih dari Kak Untari Kurniawati. Wah, alhamdulillah sehat ya. Iya, tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan apapun, semuanya di tempat masing-masing, semoga diberi tetap semangat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatannya ataupun kesehariannya, baik di rumah, di tempat kerja, maupun yang masih mahasiswa mungkin ya, diberikan kemudahan dalam proses pendidikannya. Ya, di sini ada dari Kak Min Leong, sebentar lagi istri mau melahirkan, semoga dilancarkan dan diberikan kesehatan ya, baik untuk ibunya maupun anaknya gitu. Ini ada RR Indira Dewi, insya Allah baik, semangat dan berharap semoga bisa diterapin di sekolah. Wah, ya amin ya. Kebetulan anak-anaknya cry baby namun sulit diberitahu. Semoga diberikan kemudahan ya, bunda-bunda atau ayah, bapak dan ibu di sini, dan juga kakak-kakak atau teman-teman semuanya gitu ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sehat serta semangat untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Baik, kita langsung sapa aja nih ya. Untuk yang akan menjadi moderator memandu kegiatan webinar bersama pembicara yaitu ada Kak Nadia. Nah, mungkin Kak Hazanya sedang ada kendala, jadi di sini ada Kak Nadia nih. Halo Kak Nadia. Oke, halo Kak. Ya sebelumnya minta maaf dulu ya karena ternyata moderator kita ini ada kendala sinyal, jadi sekarang kayaknya lagi coba buat join lagi. Nah mungkin untuk sementara ini dari Kak Nadia dulu yang handle jadi moderator kayak gitu mungkin Kak Asfi. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadia. Dipersilakan ya kepada Kak Nadia untuk memandu kegiatan pematerian pada sore hari ini. Kepada Kak Nadia, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Asfi atas waktunya. Sebelumnya mungkin untuk parents yang minggu lalu sudah hadir gitu ya di webinar Parenting Series 1, mungkin udah kenal ya sama Kak Nadia. Kemarin kebetulan memang moderatornya saya juga gitu. Nah, tapi karena moderatornya sekarang lagi coba buat join lagi, sementara di-handle dulu sama Kak Nadia. Nah, di sini juga kita udah ada pembicara yang keren banget, Kak Miska. Boleh
Halo Kak, disapa-sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Nah, jadi tuh kita kan mau bawain webinar tentang dilema orang tua ya. Nah, biasanya anak tuh ada case semakin dilarang kok semakin dilakukan gitu. Nah, itu kan jadi kebingungan sendiri ya buat orang tua di Indonesia gitu. Mungkin di luar negeri juga seperti itu. Nah, jadinya hari ini kita coba kupas tuntas gitu ya, sebetulnya hal apa sih yang bisa orang tua lakukan gitu ketika mengalami dilema tersebut. Mungkin itu ya gambaran dari materi pada hari ini. Selanjutnya, mau tahu dulu nih kabar Kamiska, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Aku baik, karena dia gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik juga Kak. Ini sama kabarnya semangat juga karena selain jadi moderator ya, sekalian juga nyari ilmu gitu ya, yang nanti bisa kepake juga gitu di masa depan gitu ya, kalau misalkan udah punya Amin. anak. Kayak gitu. Mungkin buat selanjutnya langsung diserahkan aja ya waktu dan tempat kepada Kamiska untuk menyampaikan materi. Kepada Kamiska, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Nadia dan juga Kak Asfi tadi ya selaku MC. Halo, selamat sore ayah dan bunda atau apa nih panggilannya, apa mom, dad? Saya panggil ayah bunda aja ya. Apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia juga, tidak kekurangan suatu apapun. Senang sekali saya sore hari ini diundang oleh teman-teman dari Fulola dan juga PAS ITB untuk mengisi sharing session, mau bahas tentang semakin dilarang kok semakin dilakukan. Terus judulnya udah ada nih, dikasih dilema orang tua, karena memang kayaknya ini adalah dilema yang dialami oleh hampir seluruh orang tua di belahan dunia manapun. Terdengarnya seperti simple, tapi sebetulnya kalau kita mau melihat lebih dalam, itu ada penyebabnya loh, dan bisa kita minimalisir. Terus kita juga bisa lihat usia berapa dulu nih anak, kok kalau semakin dilarang semakin dilakukan. Mungkin kalau masih kecil kayaknya masih dirasa wajar, tapi semakin besar ada juga nih yang masih keterusan gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini apa yang saya coba sharing itu bisa diterima dengan baik, dan saya juga harapannya setiap kali saya kalau ngisi webinar atau seminar offline, harapan saya itu adalah saya dapat timbal balik dari para peserta, karena terkadang peserta itu ilmunya lebih banyak, pengalamannya dibanding saya gitu. Jadi saya sangat mengharapkan nanti ada sharing dari ayah dan bunda, mungkin punya cerita yang apa namanya nyerempet-nyerempet atau bahkan mungkin sama persis dengan materi-materi yang nanti saya sampaikan ya. Saya sangat terbuka sekali untuk kita sharing. Oke, jadi sebentar. Dilema orang tua, semakin dilarang kok semakin dilakukan. Sebentar ya, ini agak susah. Oke, dilihat dari judulnya aja nih. Semakin dilarang kok semakin dilakukan. Kalau kita secara otak, kita tuh cenderung segala suatu kalimat yang diulang-ulang itu semakin nempel kan. Jadi kalau terus berulang kita dengar, oh, hari ini diulang, atau beberapa jam kemudian diulang, dalam sehari itu ada berapa kali pengulangan. Mending cuma 1 hari, tapi ini hampir tiap hari diulang. Tentu akan sangat nempel di otak kita. Dan biasanya yang nempel kuat di otak kita itu justru akan lebih mudah diingat, jadinya lebih mudah juga untuk dilakukan. Nah, apalagi nih kalau kita melakukan ini pada anak. Jadi banyak mengulang-ulang larangan. Larangan itu kalimatnya negatif lagi. Makanya suka dianjurkan kalau ngomong sama anak itu perbanyak kalimat positif. Biar apa? Biar yang nempel di otak mereka itu adalah larangan sih, tapi ajakannya bersifat positif. Jadi biasanya yang sifatnya positif ini itu akan lebih enak diterima sama anak, dan dia mengulangnya juga dengan perasaan yang lebih happy. Ya, kita masih stay di judul ya Kak ya, belum masuk slide berikutnya. Jadi sebetulnya bukan kalimat ini kan semakin dilarang semakin dilakukan, bukannya dilarang kemudian dilakukan. Tapi ini semakin dilarang kok semakin dilakukan. Artinya ada yang keliru dengan cara kita menyampaikan apa yang kita maksud ke anak. Kayak misalnya, apakah anak terlalu banyak mendengar kata jangan dan tidak boleh gitu ya. Tapi itu manusiawi ya. Apa sih, kita tuh kadang kalau situasinya udah terjepit tuh susah gitu untuk memikirkan kalimat lain selain jangan, nggak boleh gitu. Jadi itulah yang akhirnya banyak keluar. Tapi itu justru yang bikin anak tuh malah jadi melakukan hal yang sebaliknya. Nah, itu tuh kenapa sih?
Jadi kalau secara teori nih ya, di teori psikologi, emang betul orang tua kalau banyak terlibat dalam keseharian anak, dalam kehidupan anak ketika dia beraktivitas, ketika dia bermain, itu sangat membantu anak untuk mengembangkan kognitifnya dan emosinya. Tapi lagi-lagi segala sesuatu yang berlebihan itu juga memang nggak baik. Jadi kalau terlalu banyak nih intervensinya orang tua di sela-sela kehidupan anak nih ya, lagi main aja diintervensi, lagi mau coba-coba hal baru gitu ya, itu udah diatur-atur. Nah itu tuh justru malah menghambat kemampuan anak untuk berkembang karena terlalu banyak diintervensi. Padahal kalau dia diberikan kesempatan yang cukup untuk mencoba apa-apa sendiri, itu banyak sekali, kaya banget skill dia yang berkembang. Regulasi diri, ya kemudian kemampuan merencanakan, kemampuan mengendalikan diri. Dan semuanya ini nih kayak kemampuan merencanakan, mengendalikan diri, udah gitu problem solving ya, berimajinasi dan sebagainya itu adanya di otak kita yang bagian depan ini namanya lobus frontalis. Dia itu tempatnya fungsi eksekutif. Mungkin pernah dengar nggak Ayah Bunda ya, kalau dengar seminar atau baca-baca di Instagram atau artikel kesehatan mental gitu ya, berbicara tentang fungsi eksekutif. Jadi fungsi eksekutif ini itu ibaratnya kayak CEO-nya tubuh kita. Ya CEO itu tugasnya apa sih? Dia tuh kan yang merencanakan, mengendalikan, pokoknya mengusahakan supaya kita bergerak mencapai tujuan. Nah, tubuh kita tuh juga punya si fungsi eksekutif ini. Nah, anak yang terlalu banyak diintervensi sama orang tua, yaitu tadi, larangannya kebanyakan, aturannya kebanyakan, atau kritiknya berlebihan, itu menghambat fungsi eksekutif ini untuk berkembang dengan optimal. Alhasil apa? Jadilah semakin dilarang, semakin banyak dilakukan. Karena kemampuan dia mengendalikan diri yang ada di fungsi eksekutif tadi itu tidak berkembang dengan baik gitu ya. Jadi kalau ada orang tua nih, tadi saya baca sekilas ada yang curhat di komen, anak saya banget nih semakin dilarang semakin dilakukan. Terlepas dari usianya, coba kita lihat selama ini pola komunikasi kita seperti apa sih gitu ya. Nanti ini ada deh di belakangnya akan kita bahas lebih jauh. Nah, jadi sebelum kita menilai apakah mungkin saya terlalu banyak ini, kita lihat dulu ya, ada beberapa faktor yang juga ikut andil dalam perilaku membangkang tes. gitu ya. Oke, boleh next slide selanjutnya, Kak. Nah, kenapa ya? Kenapa ya semakin dilarang semakin dilakukan? Pertama, yang perlu ayah dan bunda cek adalah lihat tahapan usia. Jadi lihat nih anaknya sekarang yang dirasa punya keluhan kok sering membangkang, itu usianya di mana? Di 5 tahun pertama, itu anak masih wajar kalau dia suka membangkang. Itu memang karakteristiknya 5 tahun pertama. Jadi makanya ya suka banyak nih keluhan orang tua kalau misalnya saya praktek nih atau misalnya sekedar ngobrol-ngobrol konseling dengan orang tua santai gitu. Kenapa ya kok masuk usia 2 tahun, rata-rata mulai 2 tahun nih. 2 tahun, 3 tahun, anak saya kok tiba-tiba susah diatur ya. Terus kayaknya pengen ngelakuin semuanya serba sendiri. Udah gitu gampang ngambek. Terus tantrum lagi ya. Tantrum itu emosi yang meledak-ledak kayak kalau suka lihat ada anak nangis meraung-raung gitu atau sampai guling-guling di lantai. Nah, itu tuh salah satu bentuk tantrum. Gitu nih, mulai muncul keluhan seperti ini. Jadi, ketika di 5 tahun pertama kehidupan anak, itu dia sedang mengembangkan banyak sekali komponen tumbuh kembangnya mulai dari kognitif, emosi, sosial, bahasa, dan sebagainya. Anak itu kebayang nggak sih sebelumnya dia nggak berdaya, apa kemana-mana digendong karena belum bisa jalan. Udah gitu cuma bisa gitu ya, cuma bisa bergumam aja, tapi tiba-tiba dia muncul kosakata. Dan kosakata ini kemudian direspon sama orang tuanya, yang artinya dia merasa achieve sesuatu. Oh, aku bisa ngomong nih. Oh, akhirnya aku bisa mengungkapkan sesuatu secara verbal dan orang tua aku mengerti. Gitu. Jadi perasaan-perasaan bangga ini yang akhirnya kemudian membuat dia merasa, oke, saya bisa melakukan banyak hal dengan sendiri. Aku sudah bisa lari, aku sudah bisa manjat, aku sudah bisa melompat-lompat, ditambah kosakatanya juga udah banyak gitu ya. Kognitifnya sudah berkembang, linguistiknya sudah berkembang. Akhirnya dia merasa saya nggak butuh lagi istilahnya ya, bukan yang nggak butuh literally nggak butuh orang tua, tapi saya bisa melakukan ini sendiri gitu loh. Jadinya cenderung apa yang dibilang sama orang tua, anak itu cenderung melakukan kebalikannya. Dibilang tidak boleh ya, malah sengaja dilakuin. Justru yang diboleh-bolehin sama dia nggak dideketin. Gitu. Dia juga lagi
belajar mengendalikan emosi, terus ya ini ketutup. Oke, jadi dia lagi belajar mengendalikan emosi, belajar meregulasi diri dia, terus, nah tapi semakin besar, mungkin lewat 5 tahunan gitu ya, sewajarnya sih anak itu sudah bisa mengembangkan moral values dan kepatuhan terhadap figur otoritas. Karena apa? Karena kan mulai masuk 4 tahun, anak udah masuk TK, 5 tahun, kemudian 6,5, 7 tahun dia masuk SD, menghadapi lingkungan sosial yang jauh lebih besar. Dia sudah mulai diperkenalkan kepada aturan di luar rumahnya yang lebih luas, dan yang ngasih tahu orang lain, bukan orang tuanya lagi. Jadi lama-lama anak tuh harusnya mengembangkan nih moral value yang membuat dia patuh dengan sendirinya gitu. Karena itu tadi, executive functionnya sudah berkembang dengan lebih baik dibanding tahapan hidup sebelumnya. Dia sudah bisa membuat perencanaan itu ya, kemudian mengendalikan dirinya sudah lebih baik. Jadinya dia harusnya bisa menahan dorongan-dorongan dia untuk melakukan hal yang nggak boleh gitu. Tapi kenapakah gitu loh, masih ada aja nih kayaknya yang susah dikasih tahu. Nah, terus kita lihat lagi nih usianya. Jadi sebelum teenager, ayah bunda ya, ada satu fase namanya twin. TWEEN. Ini satu fase sebelum teenager. Mulainya di usia 9 sampai 13 tahun. Mungkin ini usia, lupa deh, kalau mungkin kelas 6 SD mau masuk SMP gitu ya. Pokoknya periode-periode SMP. Remaja nanggung dibilangnya ya. Remaja nanggung. Jadi apa namanya, dia merasa saya bukan anak kecil lagi, tapi saya juga belum gede. Jadi saya di tengah-tengah, gimana sih, bingung loh gitu loh. Anak-anak tuh umur segini tuh lagi bingung-bingungnya deh, makanya suka kelakuannya agak-agak ngeselin juga ya gitu. Dan dibilangnya nih periode ini adalah fase toddler kedua. Jadi kalau ada orang tua, ayah bunda yang sekarang punya anak lagi periode usia 2-3 tahun, itu kan dibilangnya terrible twos ya katanya. Walaupun saya suka ganti jadi wonderful twos biar kita lebih positif melihatnya daripada kata terrible. Nah, fase menuju remaja ini dibilangnya itu fase kedua toddler karena mereka kembali ngeselin gitu loh ya. Buat orang tua, apa sih maunya nih, kok kayaknya serba gampang ngambek, serba susah diatur. Nah, ternyata secara tahapan perkembangan mereka tuh lagi-lagi mengalami yang namanya periode kemandirian baru. Mereka merasa achieve kemandirian baru. Oh, pengen lagi nih nunjukin saya bisa melakukan banyak hal sendiri. Apalagi temennya udah makin banyak, pergaulannya sudah semakin luas. Dia makin merasa dia punya kemampuan. Jadi kadang membangkang ini muncul lagi. Tapi sewajarnya membangkangnya juga munculnya dalam intensitas yang wajar aja gitu loh, yang nggak sampai bikin apa orang tuanya naik darah tiap hari gitu ya, nggak yang berlebihan sampai apapun yang kayaknya sudah menjadi aturan di keluarganya itu dilanggar terus. Nah, oke, kalau udah masuk kejadian seperti itu ada apa nih? Artinya kan tadi balik lagi executive functionnya mungkin terhambat. Nah, terhambatnya gara-gara apa? Apa nih yang terjadi di periode sebelumnya? Jadi perlu diingat juga ya Bunda, meskipun 5 tahun pertama dikatakan normal ya, anak-anak itu kalau suka membangkang, melakukan tindakan yang kebalikan dari apa yang kita larang, tapi bukan berarti kemudian kita membiarkan. Anak itu tetap memerlukan pendampingan yang tepat. Contohnya, kalau anaknya marah-marah, ya marah-marah gitu ya sama orang tuanya, baiknya kan kita nggak marah balik ya, walaupun susah ya, saya juga mengalami, walaupun susah, tapi seenggaknya kita marah dengan porsi yang pas gitu. Jadi jangan berlebihan, jangan sampai menimbulkan ada trauma mungkin ya di dalam diri anak, jangan sampai kayak gitu. Yang akhirnya kemudian menghambat banyaknya aspek tumbuh kembang dia yang harusnya berkembang optimal untuk kehidupan dia berikutnya, untuk fase kehidupan dia berikutnya. Nah, jadi dimasuk di usia remaja 9 sampai 13 tahun ini, kalau misalnya tadi membangkangnya muncul lagi, itu nggak apa-apa. Karena itu lagi ya, secara tahapan perkembangan dia lagi pengen menunjukkan kemandiriannya lagi, kemandirian yang baru versi beger. Tapi itu juga kalau berlebihan gitu ya, sampai kayaknya kok ini udah tidak terhandle lagi, nah berarti ada sesuatu di perjalanan dia menuju usia 9-13 tahun. Kenapa ya? Kita lihat ya, boleh next slide Kak. Oh, berarti, maaf Kak, aku moderator Kak Haza yang bakal main Kakak. Oh iya. Berarti kita komunikasinya berarti ya Kak ya? Ya, nanti ada di slide berikutnya kita bahas tentang komunikasi, betul Kak. Oke, kita lanjut. Oke, aku lanjut ya. Nah, yang pertama, ini Oke. sebetulnya paling dasar, itu adalah kita perlu mengenali gen dan temperamen anak.
genetik. Genetik ini sumbernya dari mana? Sudah pasti dari orang tua. Orang tua tuh dari mana lagi? Ya dari atas-atasnya ya. Dari papahnya dapat kiriman gen dari apa bapak ibunya juga dapat kiriman gen dari ibu bapaknya dan terus seterusnya. Yang kemudian akhirnya gen ini diolah menjadi sebuah ramuan gen satu utuh dan itu terkirim pada anak. Tapi sebetulnya ini secara persentase dia nggak terlalu besar mempengaruhi, tapi ada andil gitu ya. Itu genetik. Jadi coba ayah bunda kalau misalkan melihat anak itu punya karakter marah tertentu ya, atau ya itu tadi kayaknya kok ngejawab aja ya kalau dikasih tahu. Apa namanya, kayaknya ada aja gitu loh alasannya kalau misalkan kita lagi mencoba menasehati. Padahal kayaknya kita sudah berusaha menerapkan positive parenting misalnya gitu. Kayak kita sudah berusaha menerapkan untuk menjadi orang tua yang mendengarkan, orang tua yang mengerti. Tapi kenapa ya kok dia ngomong terus nih kalau dikasih tahu sampai akhirnya memicu kemarahan? Coba kita cek. Dulu kita waktu kecil tuh mirip-mirip gitu nggak sih kayak anak kita gitu ya. Nggak usah masih kecil deh, sampai sekarang pun kadang masih kebawa tuh pola-pola perilaku kita atau karakter kita yang udah bawaan dari kecil itu. Nah, kita cek. Oh, kalau misalnya, iya sih saya juga gitu dulu ya. Oke, berarti dari mana sih kalau bukan dari kita gitu ya, si anak tuh bentukannya kayak sekarang. Nah, itu yang kedua adalah temperamen. Temperamen ini apa sih? Temperamen ini juga karakter bawaan anak, tapi yang muncul ketika anak dalam kandungan. Ini sebetulnya sumbernya dari mana itu masih belum pasti. Ada menyebutkan ini bisa jadi kondisi emosi ketika ibu hamil gitu ya. Tapi ini adalah sebuah karakter bawaan pada anak yang terbagi menjadi 3. Coba sambil dicek ayah bunda ya, anaknya kira-kira masuk yang mana nih? Dan ini ditelitinya dari mulai anak bayi. Karena temperamen ini paling kelihatan tuh ketika anak baru lahir. Ada temperamen yang karakternya easy going, slow to warm up, dan active. Kalau easy going, ini tuh adalah anak-anak yang ya easy going lah, gampang banget gitu loh. Dibawa ke lingkungan baru, dia nggak malu, dia nggak takut. Atau kalau takut ya bentar aja, senyum-senyum dikit, malu-malu dikit, dibujuk-bujuk mau gitu ya, berbaur sama teman-teman atau sama orang baru. Terus kalau bayi nih, waktu bayi, dia itu kalau nangis tuh dikit, mudah ditenangkan gitu ya. Kalau misalkan ya kalau lagi nangis tuh dia mudah ditenangkan. Udah gitu terprediksi jam tidurnya. Sampai gede itu terprediksi. Dia tidur di jam yang pas lah, pasti jamnya segitu dia tidur. Makan juga dia pasti jam segitu. Terus waktu lebih kecil buang air kecil, buang air besarnya juga terprediksi. Itu kurang lebih karakteristik anak easy going. Terus ada lagi karakteristik slow to warm up. Ini adalah anak-anak yang kalau masuk lingkungan baru itu butuh waktu. Jadi biasanya dia mundur-mundur dulu, beringsut-ingsut gitu ya, nyumput di nempel ke bundanya. Terus kalau diajak kenalan suka gitu ya, ada gitu-gitunya dulu. Jadi ini adalah anak-anak yang slow to warm up, lama, agak butuh waktu untuk panas. Masuk ke lingkungan baru itu dia butuh untuk mengobservasi mengobservasi sendiri sampai ketika dia siap, oke akhirnya dia mau berbaur. Nah, yang terakhir aktif. Aktif ini nih yang waktu bayinya tuh nangis kerjaannya gitu ya. Kalau balikannya dari easy going, dia tuh susah ditenangkan waktu bayi. Dan ini biasanya ke bawah sampai gede. Kayak misalnya mungkin mudah marah gitu ya, atau ya itu tadi dikasih tahu mudah berontak dan sebagainya. Jadi kita sambil lihat juga nih, kenali gen dan temperamen anak kita seperti apa. Next. Terus udah ngeliat anak, lihat kita selama ini orang tua yang seperti apa ya. Ada di psikologi itu kita punya 4 jenis tipe orang tua, tipe parenting. Ada autoritatif, ada authoritarian, ini yang saya tulis di slide, kemudian ada permisif dan neglectful. Kalau autoritatif itu adalah ideal deh pokoknya ya, yang udah TOP-BGT banget, ini TOP-BGT gitu ya, tipe orang tua yang ini idaman semua anak kayaknya, karena dia demokratis, dia hangat, kemudian dia memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapat dan bersuara. Kalau authoritarian kebalikannya. Ntar dulu ya, skip dulu authoritariannya karena ini yang mau dibahas. Ada ketiga tuh permisif. Permisif itu memanjakan. Jadi dengan mengatasnamakan sayang sama anak, akhirnya anak itu nggak ada aturan. Semua serba dikasih, semua serba dibolehin. Yang pada akhirnya anaknya jadi manja gitu ya, karena apa-apa dibolehin. Anaknya nggak kenal batasan, nggak kenal aturan. Kemudian yang terakhir neglectful. Ini mirip-mirip permisif, tapi bedanya kalau ini sih kayak diantep banget gitu, anaknya dicuekin. Jadi
lebih kepada orang tuanya mungkin nggak mau terlibat, orang tuanya cenderung nggak mau tahu gitu perkembangan anak dan kondisi anak, neglect, diabaikan gitu ya. Nah, balik lagi ke slide ini, coba kita tipe orang tua yang seperti apa? Kalau anak kita suka membangkang, apakah kita authoritarian parents? Authoritarian parents itu orang tua yang bisa dibilang diktator, gitu ya. Dia itu isinya aturan terus ya sama anaknya. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau kamu nggak begini, begini, kamu akan begini, begini, gitu ya. Jadi isinya aturan hukuman ya, aturan sanksi dan sebagainya. Dan anak nggak boleh menyela. Anak harus ikut. Pokoknya kalau kata ayah atau bunda A, yang A kamu harus ikut, gitu. Jadi anak yang mencoba bersuara itu ditepis. Orang tua selalu benar ya, bukan perempuan selalu benar. Ini orang tua selalu benar. Gitu. Ini authoritarian parents. Dia terlalu banyak aturan dan tidak membuka diskusi sama anak. Gitu. Jadi anak, ya gimana sih diktator? Pokoknya manut aja, nurut gitu ya. Kemudian dia kurang responsif dan kurang kehangatan. Contohnya, misalnya kita ngelihat anak kita cemberut. Baiknya sih kan kalau anak cemberut kita tanya, kenapa? Kok kamu cemberut? Ada yang bikin kamu sedih kah? Atau ada yang bikin kamu kesal? Kalau orang tua authoritarian, nggak suka ngelihat anaknya cemberut. Menurutnya itu nggak proper. Ngapain sih mukanya ditekuk gitu? Nggak bagus. Ayo senyum, malu dilihat orang gitu. Jadi dia tidak responsif terhadap sinyal-sinyal yang ditunjukkan anak. Padahal mungkin anak tuh butuh dia tanya, butuh diajak ngobrol, mungkin juga butuh dipeluk. Tapi orang tua ini tidak responsif gitu ya, dan dia sudah pasti kurang kehangatan. Kemudian suka memberi hukuman keras dan hukumannya itu menyerang psikis. Jadi hukuman keras ini ya kayak misalnya dikit-dikit digampar gitu ya, anaknya bikin salah main tangan, digampar, terus dijambak, macam-macam ya. Karena saya dengar cerita di tempat praktek tuh macam-macam cara orang tua memberikan hukuman sama anak. Udah gitu dikit-dikit nadanya tinggi, anak salah dikit dibentak gitu ya, dan menyerang psikis. Ini tuh seperti menyerang personalitinya anak. Kayak misalnya ngatain, kamu tuh otaknya dipakai nggak? Aduh, kasar banget ya. Atau kamu yang disekolahin, kayak nggak disekolahin aja gitu kan ya. Jadi anak tuh padahal salahnya apa, tapi kalimat marah yang dilontarkan atau teguran yang dilontarkan anak itu sifatnya menyerang harga diri anak gitu. Jadi melukai perasaan dia. Dan terakhir nih tadi ya, orang tua selalu benar. Jadi apapun yang diucapkan orang tua itu adalah sesuatu yang harus diikuti anak. Dan udah deh, itu yang paling benar. Gitu ya. Nah, coba sambil amati apakah kita nggak harus persis ya, kalau ini kan agak-agak ekstrim ya, tapi kurang lebih gambaran otoritarian itu tadi terlalu banyak aturan, kurang membuka kesempatan anak untuk mengeluarkan suara dia gitu ya, untuk berdiskusi sama anak tuh nggak ada kesempatannya, terus ya itu gampang marah gitu, gampang main tangan kah, atau gampang membentak. Kitanya gampang banget tersulut emosi sama sekecil apapun kesalahan anak. Dan kita tuh kalau marah labeling, ya ngatain, padahal anak numpahin minum nggak sengaja misalnya, tapi kita belum udah ngecap, kamu tuh ceroboh banget sih jadi anak gitu, kamu nih matanya kemana sih gitu, atau males apa dan sebagainya, labeling seperti itu. Coba ya sambil dihayati ya bunda, kira-kira kita masuk yang mana gitu, tipe orang tuanya. Next. Nah, terus kemudian selain tipe orang tua, kita juga sih lihat, kita tuh cara berkomunikasinya selama ini sama anak gimana sih? Kita efektif atau tidak efektif komunikasinya? Oke, sebelum masuk ke ini ya, yang versus-versusan ini, coba kita ke balon-balon di bawah ini ada 3, simak, amati, bicara. Ini adalah 3 komponen utama dalam menerapkan komunikasi yang efektif. Ini teoritis banget memang, tapi coba ya kalau saya sampaikan, ini sebetulnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita secara personal juga butuh. Kalau kita ngobrol sama orang tuh menerapkan ini, gitu, kalau ngobrol sama kita. Pertama, simak. Simak ini meliputi kemampuan mendengar. Ya, kalau mendengar sih gampang ya, tinggal pasang telinga gitu, asal pendengarannya normal, kita sudah mendengar sebenarnya lawan bicara kita lagi ngomong. Tapi ketika mendengar, apakah kita betul-betul mendengar? Atau kita cuma asal dengar aja? Contohnya, gampang deh ya bunda, misalnya lagi mau curhat nih sama suami nih, misalnya bunda gitu kan, seharian di rumah, terus ayah pulang
si ayah capek nih, tapi kan bunda ada kebutuhan ngomong 20.000 perkata itu ya sehari. Ceritalah gitu, hari ini ada kejadian apa di rumah. Suami tuh dengerin, tapi pikirannya kemana-mana karena masih stres di jalan gitu, masih capek dengan beban pekerjaan di kantor. Akhirnya nggak nyampe pesan yang disampaikan oleh ibu, dan ibu menangkap itu gitu. Kalau ayah tuh cuma dengerin, tapi matanya merem cuma gitu doang. Atau kalau sama anak lagi cerita, mau cerita hari ini di sekolah dia ada kejadian menyenangkan apa, tapi bunda sambil dengerinnya sambil pegang HP karena sibuk balas WhatsApp, atau ayah dengerin tapi sambil depan laptop karena ada kerjaan atau main game misalnya gitu ya. Jadi anak tuh tidak sampai komunikasinya dengan baik. Ini tidak efektif. Artinya mendengar tanpa menyimak. Mendengar hanya pakai kuping aja, tapi indera lain kita seperti pandangan kita itu nggak berfungsi, terus otak kita juga nggak fokus sama dia, gitu ya. Nah, terus poin selanjutnya adalah amati. Amati ini, nah ini makanya penting kenapa kalau kita ngobrol sama orang, kita juga melihat dia ya, bukan akhirnya memandang matanya, bukan, tapi kita melihat dia secara keseluruhan. Karena terkadang, terutama sama anak nih, apa yang dia ucapkan itu suka bertolak belakang dengan perasaan dia. Makanya penting kita mengamati ekspresi wajah anak ketika dia bicara. Bisa aja dia bilang dia oke, dia baik-baik aja, dia nurut-nurut aja, tapi kok dari ekspresi wajah dia nampak sedih ya, atau dia nampak takut ya. Nah, berarti ada apa nih perlu kita gali. Kebayang kalau kita nggak ngelihat itu semua, lewat aja. Gitu, kita nggak tahu sebetulnya dia ada konflik apa di dalam diri dia ketika dia ngomong. Yang kita tangkap cuma pesannya dia aja, bilang aku baik-baik aja, tapi aslinya kita nggak dapet. Itu karena kita nggak mengamati. Oke, tidak efektif ya. Kemudian bicara. Jadi setelah kita simak, mengamati, kita bicara. Ketika kita bicara, ini kerap terjadi. Saya juga masih suka kayak gini ya kalau ngobrol sama anak yang lebih besar nih, yang udah bisa berdebat. Jadi kita tuh cenderung kalau misalnya lagi debat ya, lagi ngomong, balik dulu deh, kita yang gampang relate tuh sama pasangan misalnya ya, lagi berdebat, itu suka nggak sih pasangan belum selesai ngomong atau pasangan lagi ngomong, kita tuh skip nih lah, simak amatinya kita tuh skip. Kita tuh di otak malah buru-buru memikirkan kita mau ngomong jawaban apa. Gitu. Kita belum sudah menyimpulkan, pasti dia mau maksudnya mau ngomongin ini kan. Jadinya ketika pasangan kita masih bicara, kita tuh di otak sibuk mempersiapkan saya mau jawab apa. Akhirnya pesan tidak tersampaikan dengan utuh. Dan akhirnya jadi miskom gitu. Sama anak ini juga suka kejadian gitu ya. Jadi anak tuh lagi misalnya ngiang-ngiang merengek gitu, padahal sebetulnya dia lagi mengungkapkan emosi dia. Kita belum udah mikirin mau ngomong apa. Bahkan yang nggak ngenakin adalah kita suka menyela. Misalnya anak belum selesai ngomong, terus kita udah nge-cut duluan. Kayak misalnya, enggak, kamu tuh soalnya kalau dikasih tahu selalu begini, atau enggak, kamu tuh emang orangnya begini sih, makanya kamu begini gitu kan. Padahal mungkin anak tuh mau menceritakan sesuatu yang baru, tapi kita karena keburu cara bicara kita itu memotong, kita terburu-buru membuat kesimpulan, akhirnya tidak efektif. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab juga anak tuh jadinya suka membangkang. Ya kesel orang, setiap aku pengen menyampaikan sesuatu, aku tuh nggak pernah didengerin, aku tuh nggak pernah dimengerti, belum udah di labeling, udah dicap, udah dijudge ini itu. Akhirnya berontak gitu jiwanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke atas. Ada rules about safety versus orang memberikan aturan pada anak. Kita lihat deh, yang kita larang itu adalah personal choice dia atau safety ya. Kalau safety itu memang tidak bisa ditolerir, karena itu menyangkut keamanan anak. Kayak contohnya, anak kita TK lah ya, TK tuh kan lagi fearless gitu ya, curiosity-nya tinggi, pengen nyoba ini itu seperti orang gede. Misalnya dia minta izin, aku pengen dong coba nyebrang di jalan sendirian, itu udah nggak mungkin. Itu personal choice dia memang, tapi safety-nya kan harus kita lindungi. Nah, itu boleh kita bersikeras untuk melarang gitu kan. Tapi kan nggak semua personal choice dia tuh mengandung bahaya. Nah, makanya kita mesti tilik lagi. Ada personal choice anak lain, ada sesederhana dia milih baju gitu ya. Anak itu kan masuk usia 3 tahun, 4 tahun gitu, dia udah mulai pengen mix and match, terutama anak perempuan. Dia udah punya sense of mendandani diri gitu ya. Jadi dia suka pengen atasannya ini, bawahan ini. Tapi menurut kita, aduh itu tabrakan gitu kan. Jadi akhirnya kita bilang, enggak, itu nggak bagus, coba yang ini. Gitu. Oke lah kalau misalkan sekali, 2 kali kita arahin nggak apa-apa. Tapi kalau kayaknya setiap kali anak ingin mencoba, kita cut. Nah inilah yang kemudian akhirnya membuat anak memberontak. Karena kita lupa kalau anak kita itu adalah individu unik yang terpisah dari diri kita. Dia bukan ego kita, dia bukan diri kita, dia punya minat,
dan pilihannya sendiri. Dan itu yang perlu kita hargai, perlu kita hormati. Yang penting itu tadi, safe nggak buat dia gitu loh. Itu kira-kira akan mempermalukan dia nggak? Maksudnya kalau mempermalukan tuh takutnya kan misalnya dia ke sekolah pengen pakai bando bulu-bulu gitu misalnya. Selain melanggar aturan sekolah kan takutnya diejek sama teman-temannya. Nah, yang kayak gitu mungkin boleh kita larang. Tapi kalau cuma sebangsa pemilihan model baju ketika dia mau jalan ke mall, sepatu, makan nih ya, makan yang sering kita suka maksa mereka harus makan sayur. Ya, memang betul sayur itu sehat, tapi mungkin cara kita pendekatan pada anak supaya anak suka sayurnya tidak dengan memaksa dan bersikeras di piring dia harus ada sayur yang dihabiskan. Karena anak lagi-lagi punya preferensi rasa, punya preferensi kesukaan, atau siapa tahu dia ada sensory issue gitu ya sama sayuran tuh karena lembek dia nggak bisa karena di tenggorokannya dia pengen muntah. Misalnya gitulah ya, ada banyak faktor gitu. Jadi kita perlu lihat personal choice anak ini kalau dia masih aman, oke lah biarkan ya, karena itu bagian dari anak mengembangkan berbagai kemampuan diri dia gitu loh, yang itu sangat berguna untuk dia di masa depan. Tapi kalau sekiranya menurut kita itu bahaya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ragu kita untuk memberikan larangan. Ya kan nggak semuanya serba bahaya ya gitu. Jadi ya itu tadi, kalau terlalu banyak, terlalu berlebihan, itu yang akhirnya membuat anak jadi semakin pintar membangkang. Terus confronting versus understanding. Nah, ini cara kita menegur juga. Jadi apa namanya? Saya pernah baca anak itu misalnya gini deh, mau berangkat sekolah. Kita udah nyiapin bekal untuk dia, tapi dia males karena berat, karena dia harus bawa satu tas tentengan lagi yang isinya bekal. Tapi kalau dia nggak bawa bekal, nanti siang dia lapar, gitu kan. Ini saya baca di mana ya? Saya lupa deh. Baru kemarin-kemarin nih baca ada contoh kasusnya, gitu. Apakah kita kemudian memaksa dia untuk bawa, padahal dia ngerasa itu berat, atau ya udah itu pilihan kamu nggak bawa bekal, konsekuensinya terima sendiri. Jadi terkadang ada suatu situasi yang kita tuh perlu membiarkan anak merasakan konsekuensi bukan dari kita, tapi dari lingkungan sosial, jadi alam yang bekerja gitu ya. Ya contohnya ini, ketika dia nggak bawa, tahunya benar dia kelaparan. Di saat teman-temannya sekelasnya pada makan bekal dari rumah, dia kelaparan sendirian gitu. Tapi kan kata si kasus yang saya baca ini, tapi kan kemudian kita bekelin dia uang jajan, artinya dia bisa jajan, perut dia tetap terisi dan kita nggak zolim sama anak. Tapi konsekuensinya adalah dia nggak dapat momen makan bareng teman-temannya di kelas, bawa bekal masing-masing, dan dia juga akhirnya uang jajan dia berkurang yang harusnya masih utuh bisa buat beli hal lain. Kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh terkadang perlu kita biarkan. Biar anak tuh akhirnya terkadang anak tuh kalau dapat sanksinya atau konsekuensinya dari lingkungan luar rumah itu dia lebih cepat untuk nurut dibandingkan kalau kita sendiri yang bersuara gitu ya. Jadi ketika kita negur usahakan tidak confronting. Maka kalau saya agak lama tolong diingetin ya, kan saya tuh kalau udah ngomong suka lupa waktu deh, takutnya kebablasan waktunya ya. Oke. Oke, jadi usahakan kita itu kalau menegur anak tidak confronting ya, tidak langsung yang tuh kan gitu ya, tuh kan jadi kayak nyukur-nyukurin gitu, tapi lebih kepada understanding, kita pahamin nggak enak ya memang rasanya gitu loh kalau kita kehilangan momen makan bareng sama teman-teman di kelas, jadinya uang kamu berkurang. Oke, berarti next time kamu harus gimana? Tetap mau bawa atau enggak? Tetap mau memilih kondisi kamu nggak makan bareng di kelas dan uang jajan kamu berkurang, atau berat dikit lah nggak apa-apa ya, agak repot dikit bawa, tapi kan di kelas bisa ditaruh, nggak sepanjang hari dibawa. Tapi kamu dapat momen buka bekal makan bareng sama teman-teman kamu dan kamu lebih happy, uang jajan kamu utuh gitu misalnya. Oke, next ya, komunikasi udah. Sekarang selanjutnya, nah, apakah ada peristiwa besar yang terjadi di kehidupan anak? Yang paling ini adalah traumatic event, misalnya perceraian orang tua, menyaksikan atau mengalami kekerasan di rumah tangga, terus dia mengalami bullying di lingkungan sekolah atau rumah, maksudnya main sama tetangga-tetangga sekitarnya, dan ada anggota keluarga yang meninggal atau pergi jauh. Jadi peristiwa-peristiwa besar dan berat ini ya, yang berat secara emosi buat anak, itu terkadang juga akhirnya memunculkan berbagai gangguan emosi dan perilaku, macam-macam. Ada yang kecemasan tinggi ya, kemudian ada yang jadi agresif, jadi gampang marah, menyerang gitu. Maksudnya kalau anak yang lebih kecil ketika marah kok jadi suka mukulin orang, udah gitu mimpi buruk dan sebagainya. Nah, membangkang ini juga salah satu yang bisa muncul pada anak yang mengalami traumatic events gitu. Jadi beberapa kejadian ini meskipun nggak selalu menghasilkan anak yang membangkang, tapi membangkang ini bisa jadi salah satu
akibat dari anak mengalami peristiwa besar salah satu ini. Dan udah gitu mengalaminya tidak diiringi dengan ini lagi. Jadi maksudnya gini, anak itu kapasitas emosinya masih kecil, tidak sebesar dan selegowo orang dewasa yang lebih mudah menemukan cara untuk dia kembali balance ketika dia habis mengalami peristiwa traumatik. Jadi anak itu kalau dia habis mengalami traumatic events, dia perlu pendampingan orang dewasa untuk menenangkan dia, untuk membantu dia untuk menyalurkan, mengeluarkan emosi-emosi yang dirasakan. Kalau itu anak nggak dapet, dia mendem sendiri, nah itu yang akhirnya keluarannya suka jadi ada gangguan emosi dan perilaku. Ya, next. Nah, ini adalah yang paling parah dan semoga tidak ada orang tua di sini yang mengalami ya. Tapi kalau membangkang itu sebetulnya ada di kitabnya anak psikologi dan psikiater gitu ya. Itu ada namanya si gangguan emosi klinis ini namanya oppositional defiant disorder. Jadi ini adalah gangguan perilaku di masa kanak-kanak, harus di masa kanak-kanak ya. Jadi kalau udah seumuran ayah bunda dan kakak-kakak itu udah bukan oppositional defiant disorder, ada lagi namanya. Ini ditandai dengan mudah marah dan tersinggung. Muncul juga perilaku membangkang dan dendam yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan memiliki intensitas yang tinggi atau lebih dari sekedar tantrum biasa. Jadi jangan karena anak aku suka membangkang, mudah marah tersinggung, kayaknya ODD nih. Enggak juga ya. Ini perlu pemeriksaan mendalam sama psikolog klinis gitu. Jadi nggak cuma bisa sekali ketemu, bisa 2 kali, dan ada beberapa rangkaian assessment psikotes yang harus dilalui. Terus ada syarat-syaratnya juga, kayak dia harus muncul rutin tanpa henti dalam jangka waktu tertentu, terus intensitasnya harus tinggi. Kalau dia naik turun, kadang ada, kadang enggak, atau masih bisa terhandle lah, itu belum ODD ya, gitu. Terus dia tuh penyebabnya bisa dari biologis, lingkungan, psikis, ya ada trauma tadi bisa jadi. Terus ya udah harus diperiksa oleh tenaga kesehatan mental profesional dan nanti harus menjalani terapi perilaku, kognitif atau terapi keluarga. Jadi nggak cuma anak yang diterapi, tapi sekeluarga. Sistemnya juga udah harus ikut serta dalam terapi. Gitu ya, ini sekilas aja ya ODD. Next. Apa yang harus dilakukan? Gitu loh kalau anak membangkang. Pertama, kalau tadi kita merasa kayaknya pola pengasuhan saya jauh dari autoritatif, cobalah kita untuk mulai mendekat pada tipe pengasuhan ini. Ini ideal, tapi nggak ada orang tua ideal di dunia ini ya. Tapi seenggaknya kita berusaha untuk mendekat ke arah ideal itu. Jadi otoritatif ini bukan berarti kita nggak punya tuntutan sama anak. Tetap anak itu perlu kita kasih tuntutan tinggi, tapi realistis. Realistis itu artinya ya kita lihat kemampuan anak kita segimana, lingkungannya mendukung atau enggak gitu ya. Tapi bukan berarti udah suka-suka kamu, nggak bisa. Kita tetap perlu mendorong anak kita untuk bisa mencapai kemampuan dia yang terbaik. Kemudian orang tuanya juga membuka ruang diskusi. Jadi dia bikin aturan, tapi kemudian begitu dia mempersilahkan anak, coba kalau menurut kamu gimana? Kamu ada yang mau disampaikan atau kamu ada keberatan? Kamu pengennya gimana? Yuk kita diskusikan gitu. Jadi anak juga kebutuhannya keluar, didengarkan. Orang tua juga akhirnya mencoba menyeimbangkan. Akhirnya kan dicapai kesepakatan bersama, tapi itu hasil rundingan bersama. Jadi nggak ada yang merasa dicurangi, ada yang merasa berat sebelah gitu. Terus penuh penerimaan gitu dan penuh dukungan dan kehangatannya, ini tipe orang tua otoritatif. Nah, terus begitu pertimbangkan usia untuk menentukan cara kita berkomunikasi. Kalau anak kita masih 5 tahun pertama tentu beda dong kalau kita ngobrolnya sama anak kita yang lagi twin atau teenager. Kalau sama anak usia dini, dia membangkang, kan kita ngomongnya penuh dengan validasi ya, penuh dengan pemahaman perasaan, kayak misalnya iya sih, mama tuh ngerti banget. Kamu tuh pengen nonton lagi. Misalnya screen time nih ya, yang suka marak di usia dini. Tapi kan alarmnya sudah bunyi gitu ya. Kita kan tadi kan mama bilang adek boleh nonton, tapi kalau alarm HP bunda sih tadi mama ya, alarm HP mama bunyi artinya waktu nontonnya sudah selesai. Nah, anak kan karena belum bisa mengendalikan diri, dia masih berontak. Pasti dia akan marah. Pokoknya tetap mau nonton gitu. Jadi cara kita berkomunikasinya juga beda sama kalau anaknya sudah lebih besar. Kalau anaknya sudah lebih besar, kita lihat minat dia tuh lebih tingginya kemana, ke dunia pertemanan, ke dunia sosialnya. Jadi kita masuknya lewat ini topik tentang bagaimana kehidupan sosial dia di sekolah gitu ya. Kalau misalkan misalnya dia membangkang, udah dibilangin kalau misalkan
pulang sekolah baiknya pulang dulu ke rumah gitu. Kalau mau keluar lagi, misalnya ini aturannya nih, kalau mau keluar lagi ya pulang dulu ke rumah, ganti baju, terus nanti mungkin kita pergi sama-sama dan sebagainya gitu. Jadi kita cara ngomongnya itu lebih kepada masuk dari minat dia di lingkungan sosialnya kayak apa. Kayak emang teman-teman kamu pada ngumpul ya tadi semuanya. Kamunya juga pengen ya. Tapi kan kalau kamu pulang jam segitu itu kamu kecapean atau apa dan sebagainya. Jadi cara ngomongnya tuh beda deh. Anak usia dini sama ketika anaknya sudah masuk usia remaja. Berupaya, berlatih untuk mengendalikan emosi diri sendiri agar tetap bisa merespon perilaku anak dengan tepat. Karena, kenapa saya tekankan banget berusaha, berupaya, berlatih? Karena emang ini adalah titik terberatnya orang tua. Ya, ayah bunda merasakan nggak sih? Kita tuh, saya yakin deh, teori parenting itu pasti sudah hilir mudik di otaknya ayah bunda. Udah banyak bacaannya. Tapi pada prakteknya tuh susah. Karena apa? Karena di poin ketiga ini, kita terhambat dengan kemampuan kita meregulasi emosi kita sendiri. Rencananya sudah bertekad saya hari ini akan berbicara dengan berkomunikasi dengan efektif dengan anak saya. Saya mau sabar, tapi begitu jeng-jeng anaknya berulah, gitu ya, kayaknya langsung ada lahar mau keluar dari kepala gitu. Kitanya langsung kesulitan. Nah, makanya kenapa itu adalah proses yang berulang. Mengendalikan emosi itu bukan kerjaan semalam, bukan cuma karena baca teori sekali terus langsung sukses, enggak. Ini butuh latihan yang berulang kali gitu ya. Jadi ya cobalah kita, apakah itu luka masa lalu yang perlu kita tuntaskan, atau memang itu adalah karakter kita yang mudah marah, atau kita lagi banyak beban masalah sehari-hari, kita nggak punya support system yang baik. Kita cari penyebabnya apa. Kenapa kita itu mudah sekali tersulut dan tidak bisa tenang ketika kita berkomunikasi dengan anak kita. Cari penyebabnya apa, pelan-pelan. Ayo kita minimalisir supaya penyebab kemarahan kita itu hilang dan kita bisa berkomunikasi dengan lebih tenang sama anak. Terakhir, hindarkan anak dari kejadian-kejadian yang dapat memicu trauma. Kayak tadi ya yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi usahakan anak itu punya lingkungan tumbuh kembang yang sehat, yang damai, yang tenang, yang happy, walaupun pasti ada naik turunnya dalam keluarga, tapi seenggaknya happy dia itu jauh lebih besar porsinya dibanding kesedihan dan kemarahan gitu. Next. Oh, udah. Oke, terima kasih. Hey. Enggak. Wah, keren banget ya. Ini materinya udah banyak banget gitu. Dan aku juga belajar buat jadi orang tua tuh emang benar-benar kita harus ada kekuatan dari dua belah pihak gitu ya. Karena berkontribusi juga ya berdua gitu. Anak juga berpengaruh di orang tuanya gitu ya. Ini bagus banget materinya. Meskipun aku belum nikah, ini buat bahan aku juga nanti. Oke, buat parents yang mau bertanya boleh ya di kolom chat, sudah disediakan. Dan kita membuka sesi pertanyaan, itu 3 pertanyaan dulu ya di awal. Nanti kalau misalkan jamnya masih memungkinkan atau waktunya memungkinkan untuk bertanya lagi, kita buka sesi pertanyaan lagi gitu ya, pertanyaan lagi. Gitu. Halo Kak Miska. Tadi belum sempat berkenalan ya di ini. Oh iya. Di awal. Iya. Normal sinyalnya ya. Iya, tadi sempat wifi-nya hilang. Langsung aja ya, ini ada yang mau bertanya. Nggak apa-apa Kak, ini langsung bertanya. Boleh. Takutnya juga waktu ya. Oke, saya bacakan yang pertama nih. Ada dari Dita Chan. Kak mau bertanya, Kak, kalau untuk gangguan emosi pada anak karena bullying dan ditinggal orang tua, meninggal, padahal sudah terapis dan komunikasi, tetapi tetap tidak bisa mengatur emosional, itu kita harus bagaimana ya Kak baiknya? Oh, berarti karena ini ya traumatik, masuk traumatik ya. Langsung, ini mau Kakak langsung jawab atau ditampung dulu? Aku langsung jawab aja ya. Oke, boleh Kak, langsung dijawab. Oke, jadi pertama, ini terapinya sudah berjalan berapa lama? Udah gitu, biasanya anak itu
kalau dia mengalami suatu kondisi trauma, artinya kan dia terjebak dalam situasi yang membuat dia trauma itu. Nah, anak ini sekarang apakah masih tinggal di lingkungan yang banyak memicu traumatik dia, gitu ya. Jadi orang tuh kalau trauma, dia ngelihat sesuatu yang mirip-mirip dengan pemicu trauma dia itu, dia akan mudah ke-trigger, istilahnya ke-trigger ya, kepancing. Makanya kemudian gangguan emosi dan perilakunya muncul lagi ke permukaan gitu. Jadi apakah kalau udah terapi, udah komunikasi ini mungkin maksudnya sudah menerapkan komunikasi yang baik gitu ya. Tapi kemudian masih begitu aja, kita perlu lihat apakah di derajat keparahan efek traumanya mungkin yang tinggi sehingga terapinya butuh waktu yang lebih lama karena ya seperti orang yang sakit punya penyakit tertentu ya itu kan beberapa kali bolak-balik dokter, kadang kambuh, kadang ada yang mungkin bisa langsung cepat pulih, tapi ada juga yang perlu waktu, perlu ganti obat dan sebagainya. Begitupun dengan eh, bukan penyakit, tapi begitu juga dengan gangguan mental yang sedang dialami oleh seorang individu. Derajat keparahan ini kita nggak pernah tahu, karena yang menghayati itu hanyalah si orang yang mengalami gitu. Jadi kalau dia sudah dicoba berbagai usaha tapi kok masih gitu-gitu aja, mungkin waktunya yang kurang, masih perlu waktu lagi untuk berproses dia healing dari trauma yang dialami. Yang kedua, mungkin dia perlu ganti suasana. Tempat tinggal dia saat ini apakah masih banyak hal-hal atau orang-orang yang memicu peristiwa traumatik dia, jadi akhirnya udah trauma jalan tapi di lingkungannya tidak mendukung, akhirnya jadi susah gitu loh untuk dia pulih gitu. Jadi yang perlu dilihat itu ya. Iya itu, kayak gantung gitu ya jawabnya. Tapi intinya itu ya, yang kedua namanya dua hal yang perlu dilihat, durasi, derajat keparahan yang seperti apa, apakah dia masih perlu waktu untuk memproses, dan yang kedua, lingkungan tempat tinggalnya, apakah dia perlu dimodifikasi, ganti orang di rumah, atau ganti tempat tinggal dan sebagainya. Gitu. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa ya bentar, ini buat Kak Dita udah menjawab belum ini pertanyaannya? Baik. Oke, alhamdulillah. Dan pertanyaan selanjutnya nih dari Syams Baraja. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, kalau anak usia 8 tahun diingatkan atau dinasehati, tapi suka sengaja melakukan yang dilarang itu kenapa ya? Dan bagaimana solusinya? Seperti misalnya anak menendang ayahnya, gak boleh nendang orang tua, sakit dan gak sopan, atau gak boleh teriak, tapi malah sengaja teriak. Itu kayak gimana solusinya dan kenapa? Boleh Oke. langsung dijawab. Nih, usia 8 tahun. Tadi kalau secara teori, sebetulnya kan anak itu kemampuan mengendalikan dirinya sudah baik ya, dan pemahaman dia akan norma-norma kayak nendang orang yang lebih tua itu kan dia pasti paham, itu nggak boleh. Tapi kenapa nih kalau malah disengajain? Nah, biasanya kayak gini tuh ciri-ciri anak yang cari perhatian gitu loh. Anak itu kalau lagi merasa jauh sama orang tuanya, dia kan akan melakukan berbagai cara. Jauh itu bukan secara fisik ya, karena orang tuanya keluar kota, enggak, tapi jauh itu adalah secara kedekatan emosi. Dia merasa mungkin orang tuanya kurang terkoneksi sama dia di rumah karena misalnya lagi banyak sering dimarahin, lagi sering disalah-salahin, atau dimarahin disalahin enggak, tapi quality time-nya kurang. Nah, eh, anak itu sebelum memasuki usia remaja, fokus utama dia adalah orang tuanya, orang-orang di rumahnya. Jadi kalau dia merasa kehilangan koneksi dengan orang di rumahnya, dia akan mencari cara gimana supaya dia terhubung kembali gitu. Dan cara A tidak berhasil, masih dicuekin, cara B masih merasa tidak terkoneksi, ya udah akhirnya dia pakai cara kekerasan, melakukan hal yang dilarang, salah satunya itu. Saya yakin anaknya pasti paham kalau nendang orang tua itu nggak boleh, tapi mungkin hanya dengan cara itulah dia kemudian bisa mendapat tatapan dari bapaknya atau bisa mendapat sahutan dari bapaknya gitu. Cari cara anak mencari perhatian tuh aneh-aneh memang ya, ngeselin. Tapi kalau kita mau berpikir tenang dan melihat ke dalam hati anak gitu ya, kayaknya anak ini lagi butuh perhatian lebih saya. Mungkin kemarin saya lagi terlalu sibuk, mungkin kemarin saya lagi terlalu banyak beban pikiran, jadi saya dikit-dikit emosional sama dia. Jadinya anak merasa koneksinya terputus nih, kedekatan emosinya agak merenggang. Nah, dia melakukan berbagai cara lah. Salah satunya ngomong tadi. Jadi perlu dicek nih, Bapak, Ibu, kalau anak tuh di usia segitu kok membangkangnya ini ya, terus-terusan, yang perlu diperbaiki berarti dalam koneksi di dalam rumah. Apakah
apakah anaknya perlu quality time lebih banyak, anaknya perlu lebih didengarkan dan dilihat ketika dia lagi cerita, kayak gitu. Jadi biasanya semua tuh balik ke koneksi antara orang tua dengan anak. Lebih memahami gitu ya. Ya. Oke, boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Bagaimana dari Intan Puspita? Bagaimana caranya agar kita tidak tersulut emosi ketika anak melakukan hal yang memang seharusnya tidak diperbolehkan? Boleh dijawab. Susah ini Bun ya, emang susah banget. Itu tuh udah kita tuh terprogram untuk melakukan reaksi perlawanan ketika ada yang terasa mengancam kita gitu. Termasuk anak ketika melanggar aturan yang sudah kita buat, itu kayak ancaman buat kita kan. Jadi kalau kita marah itu adalah reaksi yang wajar. Tapi seperti apa marahnya? Ini yang perlu dilihat. Karena saya bilang tadi, kita tuh perlu berupaya, berlatih, berusaha bersungguh-sungguh supaya ketika kita marah, cara kita mengekspresikan kemarahannya itu adalah sesuatu yang bisa diterima dengan baik oleh anak gitu. Tersulut emosinya gimana? Ngebentak, melotot kah? Atau tersulut emosi tapi kita bisa tarik nafas dulu. Atau kalau kita susah narik nafas ya, kita bisa kabur dulu. Kabur dulu, menyendiri dulu. Misalnya masuk ke kamar, tutup pintunya. Nah, barulah di situ karena stresor kita ya, pada saat itu anak sedang menjadi sumber stres kita hilangkan dulu dari pandangan mata, kita menyendiri, kita atur nafas. Karena terkadang kan emosi kita itu berkaitan erat dengan kondisi fisik ya. Jadi misalnya kita marah tuh jantung kita jadi cepat. Nah, salah satu cara makanya kenapa suka ada ayo tarik nafas yang tenang biar kita tenang. Karena kita bernafas dengan tenang itu otomatis memperlambat denyut jantung. Kalau denyut jantungnya sudah kembali tenang, itu juga membantu kita untuk tidak marah atau untuk kita ya menjadi tenang gitu loh. Jadi supaya tercapai ini ketika kalau kita belum bisa nih mengatur nafas di depan anak, ya anaknya kitanya yang menyingkir bukan anak yang disingkirkan ya. Kitanya menyingkir, menyendiri masuk ke kamar, kita tarik nafas perlahan, kita nanamkan dalam diri kalau dia masih kecil, dia belum ngerti, dia butuh bimbingan saya sebagai orang tuanya, saya pasti bisa. Kalau udah dirasa detak jantungnya normal dan siap ketemu anak lagi, keluar. Barulah di situ kita bisa berkomunikasi dengan baik sama anak tanpa marah-marah, melotot, dan meninggikan nada. Gitu ya. Dan anak juga senang sebetulnya ketika, kok mamaku nggak marah ya? Dia perlahan-lahan kalau itu terus lama dia akan patuh dengan sendirinya karena dia melihat ibunya orang tuanya juga berusaha untuk bersikap baik sama dia. Itu Kak. Oke Kak, makasih. Mungkin masih ada waktu ya kita buka pertanyaannya lagi. Yang ini kita utamakan dulu ya, yang raise hand dari Abdurrahman Natakusumah. Boleh langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya Kak ya? Kedengeran jelas? Kedengeran. Oh, kedengeran ya? Ini saya mau tanya, saya punya anak 2 ya, 1 7, 1 5. 1 6, 1 5. Yang satu itu sepasang ya, yang satu laki, yang 6 tahun, yang 5 tahun perempuan. Nah, pertanyaan saya gini, yang perempuan itu dia tuh tantrum gitu. Kalau kebetulan kan sekarang kan gadget lah ya. Mereka ini anak-anak gadget gitu. Jadi kalau gadget yang ditarik nih, kalau yang laki sih oke ya. Nah, yang perempuan ini tantrumnya nggak keruan gitu, nangis, guling-gulingan dan lain-lain. Dan saya pernah dengar katanya, nggak tahu ini mitos atau enggak, makanya saya mau tanya. Jadi kalau anak tantrum itu diemin aja, nggak usah dibujuk dan lain-lain. Apakah itu benar atau enggak sih sebenarnya? Itu mitos apa enggak sih gitu? Kalau anak tantrum tuh diemin aja. Nanti juga dicapai sendiri gitu. Itu gimana, bener nggak Kak? Itu sih pertanyaannya, makasih. Oke, ini tentang bagaimana menghadapi anak tantrum ya. Jadi didiamin aja itu betul, tapi bukan didiemin tuh diacuhkan. Jadi didiemin itu lebih kepada kita memberikan ruang dan kesempatan untuk anak mengeluarkan emosinya gitu. Yang kita boleh dan dihindari itu adalah kalau anak lagi tantrum, kita marahin, kita suruh diem. Itu kan kita kayak lagi mengunci
keran yang lagi ngucur gitu loh. Padahal ini airnya tuh udah penuh misalnya di toren ya, harus dikeluarin karena kalau enggak nanti meluber. Jadi harus dibuka kerannya nih biar keluar. Nah, kalau misalkan belum selesai keluar udah kita tutup, itu kan nanti dia luber lagi gitu atau kapasitasnya nggak cukup jadi akhirnya meledak misal kayak gitu. Nah, jadi maksudnya didiemin ketika anak tantrum itu adalah kita biarkan dia mengeluarkan emosinya. Terserah mau anak guling-guling, mau anak teriak-teriak, tapi didiamkan tuh bukan lantas kita biarkan. Jadi perilaku tantrumnya itu kita perhatikan, dia menyakiti diri sendiri atau enggak, dia menyakiti orang lain atau enggak, dia merusak barang atau enggak. Nah, hal-hal ini yang perlu kita amati. Itu tidak boleh. Jadi anak itu dapat pesan kalau dia boleh loh mengeluarkan kemarahan dia, tapi tidak dengan cara menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain dan merusak barang. Itu terus dilakukan, diulangi setiap kali dia tantrum biar dia dapat pesan itu tadi. Oh, boleh kok saya dimarahin, nggak dilarang. Tapi cara marah saya ternyata nggak boleh seperti itu, nggak boleh merusak, menyakiti. Kayak gitu. Betul, anak tuh lama-lama capek, tapi lebih kepada jadi kalau secara teori anak tantrum itu kayak kurva ya Pak. Jadi kurvanya naik ketika dia tantrum, emosinya makin memuncak, kurvanya naik, tapi akan ada titik di saat dia merasa sudah puas, dia merasa punya kesempatan, dikasih ruang dan kesempatan untuk mengeluarkan emosinya, itu nanti energi dia sudah tersalurkan, nanti kurvanya akan turun. Itu artinya dia merasa sudah cukup. Udah nih, emosi saya sudah keluar. Nah, ini poin pentingnya adalah di sini. Jadi bukan sekedar mendiamkan. Poin pentingnya adalah ketika dia sudah terlihat mulai tenang, udah mulai gitu ya. Biasanya anak tuh kalau habis marah nangis kan suka gitu, kayak nafasnya kayak kecekek gitu, kayak terisak-isak. Itu adalah momen penting kita untuk ngedeketin dia. Cara itu tuh fungsinya apa? Membasuh luka. Dia tuh kan ketika tantrum sebetulnya hatinya lagi terluka ya. Jadi kalau dia udah kelihatan tenang, jangan didiemin. Ini kesempatan emas kita untuk membantu dia meregulasi emosi. Kita deketin, kita tanya baik-baik, udah selesai marahnya? Belum, misalnya masih gitu. Oke, papa di sini ya, atau mama di sini ya, kalau kamu perlu. Oke, akhirnya anak masih gitu ya, masih marah lagi. Ntar kalau udah kelihatan tenang, diem, kita tanya lagi, udah selesai? Udah, misalnya anak ngomong gitu ya. Oke, mau dipeluk? Gitu. Kita tawarkan pelukan. Karena anak itu capek, anak itu lagi terluka perasaannya. Dipeluk itu adalah obat buat dia. Mau dipeluk nggak? Misalnya gitu. Mau. Biasanya anak mau sih. Mau dipeluk, peluk ya. Udah dipeluk, udah dia ngerasa nyaman, dia ngerasa tenang, dia ngerasa udah rilis. Barulah kita ngomong di situ. Nilai aturan apa yang mau kita masukinnya ketika anak sudah dalam kondisi tenang dan nyaman di pelukan kita. Jadi tadi tuh kamu disuruh berhenti main gadget karena waktunya sudah habis. Tahu kan kalau gadget kelamaan itu bikin sakit, kamu pusing gitu ya. Dan papa mama itu pengen ngobrol sama kamu. Kalau kamu kelamaan main gadget, nanti papa mama nggak bisa ngobrol sama kamu nggak bisa ngobrol sama kakak kamu gitu. Jadi kita kasih reason-reasonnya itu adalah ketika anak sudah tenang, sudah dalam dekapan, itu akan lebih mudah masuk. Dan kalau itu terus berulang, itu membantu anak untuk bisa meregulasi emosi dia dengan cara yang baik. Karena dia ngerasa apa? Karena dia ngerasa dimengerti. Ketika dia marah tuh orang tuanya itu memahami, mendampingi ya. Maksudnya dikasih ruang dia untuk marah-marah, tapi orang tuanya nggak pergi, ada di situ. Dan ketika dia butuh, dia lelah habis marah, dia butuh pelukan, orang tuanya ada. Itu cara yang sangat baik gitu ya untuk anak. Gitu. Nah, terus soal gadgetnya ini juga kalau anak sampai dia tantrum ya di usia 5 tahun gadgetnya diambil, itu berarti mungkin ada PR juga Pak. Apakah dia balik lagi ya kayak pertanyaan yang di mana tadi di awal, mungkin dia quality time-nya kurang. Karena kan gadget itu sumber kesenangan. Harusnya sumber kesenangan dia bukan yang utama, bukan gadget. Jadi kalau dia merasa sumber kesenangan dia yang utama bukan gadget, dia nggak akan marah gadgetnya diambil. Karena dia tahu, oh gadget itu ibaratnya cuma selingan happy dia doang deh, selingan di waktu kosong dia. Tapi kalau dia sampai tantrum, itu artinya dia merasa sumber kebahagiaan saya yang utama dirampas. Kenapa sampai bisa jadi gadgetnya jadi sumber kebahagiaan utama? Oh berarti mungkin kegiatan menyenangkan dia yang tanpa gadget, misalnya interaksi sama orang, teman-teman, kakak, papa, mamanya itu mungkin agak kurang gitu. Jadi itunya juga sambil diisi ya Pak ya, biar membantu meminimalisir itu tadi dia gadget terus dan tantrum ketika gadgetnya diambil gitu. Oke, gimana? Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, karena waktu udah menunjukkan 17.17, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak ya.
Boleh. Ini ada dari Kak Nita. Nita, boleh yang udah raise hand, boleh tanyanya langsung di on mic aja. Maaf nggak kedengeran, suaranya kecil sekali. Iya, Saya nggak bisa bergema. dengar. Halo, Halo, nah Nah, ini udah. jelas. udah. Oke. Oke. Saya tadi kan ada 3 tipe orang tua tuh. 4. Terus 4 ya? Ya. Heeh. Jadi maaf tadi saya dengerinnya sambil masak soalnya. Jadi apa ya? Saya tidak masuk dalam keempat-empatnya itu ya. Karena dari masing-masing tipe itu masing-masing saya ada di tipe itu gitu loh. Saya dan suami ya terutama cara mendidiknya tuh di tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat itu semua saya pakai dalam mendidik anak gitu ya. Terus yang saya ingin tanyakan, anak saya ini apa ya? Gampang sekali kalau zaman sekarang bilang itu baperan. Jadi ada apa-apa sedikit sedih, nangis. Apa ya? Kalau empatinya tinggi mungkin juga, tapi saya nggak ngerti. Cuman kalau ngelihat temennya lagi sedih, lagi nangis, lagi apa, dia ikut. Jadi ikut nangis. Jadi bahkan dia yang lebih heboh gitu nangisnya. Itu yang saya terima dari guru-guru ya di sekolah yang ini. Jadi kalau ada temennya yang jatuh, sakit, nangis, temennya udah berhenti, dia masih sesenggukan gitu. Dan apakah ini dari karena pola asuh kami juga sebagai orang tua, atau memang itu bawaan dari dirinya dia sendiri, memang dari istilahnya bawaan lahir atau gimana gitu? Karena benar-benar yang istilahnya colek sedikit nangis, sedih gitu. Gimana ya Kak, solusinya gimana gitu supaya anak saya tuh nggak gitu, masanya dia cowok gitu loh. Kalau dikit-dikit ketowel nangis kan lucu juga gitu. Makanya ya itu aja sih. Menurut Kakak sendiri gimana? Apa solusinya buat saya? Mungkin cara didik saya harus dirubah atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Nita pertanyaannya. Jadi bicara tentang tipe 4 tipe parent tadi ya, itu jangan kita jadikan patokan kalau kita harus masuk satu kubu. Tapi itu lebih kepada semacam panduan, kita itu mostly lebih banyak atau lebih condong tuh ke tipe parenting yang mana sih? Pasti semua orang tua itu pernah menjadi orang tua yang otoritatif, autoritarian ya, yang pernah jadi diktator, pernah jadi orang tua demokratis, pernah juga memanjakan anak, pernah juga mungkin abai sama anak ya. Tapi kan kita pasti bisa menilai, kita lebih condongnya ke yang mana nih? Lebih porsinya tuh lebih gede di tipe yang mana? Nah, itulah yang kemudian mencerminkan pola pengasuhan kita tuh gambaran besarnya pola pengasuhan kita tuh ada di tipe yang mana gitu. Itu jadi semacam cuma panduan aja gitu. Nah, balik ke soal anaknya tadi ya. Itu kan karakter anaknya sepertinya hypersensitif ya. Itu faktornya banyak banget, Bu. Jadi kalau ditanya apakah karena pola asuh saya atau karakter bawaan, itu bisa semuanya gitu. Jadi memang kalau ada masalah seperti ini, kalau pengen tahu penyebabnya apa, itu perlu wawancara mendalam gitu ya. Jadi perlu diakses anaknya, perlu diajak gambar gitu. Orang tuanya perlu saya tanya dari mulai dia lahir itu sampai usia dia sekarang tuh kehidupannya seperti apa, tahapan perkembangannya. Kemudian ya itu apakah pernah ada kejadian traumatik, karena faktor penyebabnya banyak sekali gitu. Dibilang karakter bawaan lahir bisa, dibilang akibat pola asuh bisa, atau ada traumatik bisa gitu. Tapi sekarang kita fokusnya mungkin lebih kepada solusi. Jadi kalau misalkan, kecuali kalau sebabnya misalnya karena trauma, kalau trauma kan artinya perlu ada terapi ya, tapi itu hanya bisa ditentukan kalau sudah mendapat keputusan dari profesional gitu ya, yang dikonselingin. Nah, tapi untuk solusi sehari-harinya, kalau kita tuh kalau punya anak yang punya anak yang sensitif seperti itu,
itu kita mungkin apalagi anak laki ya, kadang kita suka punya stigma kalau aduh anak laki kan harusnya lebih maco gitu ya. Aduh kok anak laki kok gampang nangis gitu. Tapi padahal sebetulnya pertanyaan adalah ya kenapa gitu ya. Kalau kita mau berusaha untuk positif, ya kenapa? Mungkin kita bisa melihat itu lebih kepada kelebihan. Oh, artinya anak saya itu mudah sekali untuk peduli pada kondisi orang lain. Dibandingkan kalau anaknya ada yang jatuh dia ketawa. Itu kan lebih ngeri ya kayaknya. Tapi anak kita mudah gitu loh untuk bisa berempati, memahami kesulitan orang lain. Tapi gimana caranya supaya nggak berlebihan? Karena kasihan juga anak temennya yang terluka, yang sakit udah beres, sudah tenang lah, kok dia masih terus-terusan gitu. Nah, anak yang sensitif seperti ini perlu banyak sekali diajak ngobrol. Jadi setiap dia emosinya lagi keluar, itu perlu banget sering-sering kita tanya, emang kamu tuh rasanya gimana sih ngeliat temen kamu seperti ini? Keluar kan akhirnya dia semua. Terus kita setelah dia udah keluar semua, kita coba lihat teman kamu udah baik-baik aja, dia udah happy sekarang. Orang itu wajar, kadang ada jatuh, kadang sakit, tapi dia nggak perlu berlama-lama. Kak, dia bisa jadi happy lagi karena dia menemukan aktivitas yang menyenangkan. Sekarang kalau teman kamu udah bisa happy, artinya dia udah bisa menemukan hal yang menyenangkan, jadinya dia lupa sama sedihnya. Kamu juga harus begitu. Nah, kita ajak anak untuk ya kita sebagai orang tua tahu ya dia tuh kesukaannya apa sih, dia tuh senangnya makan apa sih, dia tuh senangnya main apa. Nah kita alihkan. Emang Bu, karena itu sudah menjadi karakter ya, itu nggak akan bisa cepet instan. Kitanya perlu konsisten dan sabar gitu loh untuk mendampingi anak berulang kali melewati proses tersebut. Tapi seenggaknya anak itu terlatih, terbiasa untuk oke, pertama saya dimengerti sama ibu saya. Kalau yang saya rasakan ini valid. Saya tuh kalau lihat orang sedih, terluka, saya juga ikut terluka. Oh, ibu saya ngerti. Berarti ini nggak apa-apa. Perasaan yang saya rasain itu nggak apa-apa. Satu, dia dapat rasa untuk diterima oleh lingkungannya. Nggak yang dipaksa-paksa untuk udah anak cowok jangan nangis, nah kayak gitu tuh yang akhirnya bikin masalah baru ya, terlalu sering di labeling anak cowok nggak boleh nangis, udah cengeng, nah itu yang menimbulkan masalah kemudian hari. Tapi kalau dia udah ngerasa dimengerti, dipahami, itu udah jadi poin bagus pertama. Selanjutnya tahap kedua itu tadi kita kasih penjelasan kalau misalnya orang itu boleh lo nangis, tapi dia pasti punya cara gimana supaya dia itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Orang lain bisa, kamu juga bisa. Oke, itu kedua. Yang ketiga, tampilkan pada anak. Kalau ada banyak pilihan loh di keseharian kamu yang bisa lakukan untuk bisa meredakan kemarahan kamu, meredakan kesedihan kamu. Sedih kan rasanya nggak enak ya, gitu loh. Kalau sedih lama-lama rasanya nggak enak, kamu jadi nggak bisa main, kamu jadi nggak bisa melakukan hal lain, gitu loh. Jadi pengulangan seperti ini yang perlu disampaikan terus sama anak, supaya dia juga sambil berlatih meregulasi emosi dia, supaya nggak berlarut-larut dia itu kalau lagi sedih. Tapi poin dia itu mudah berempati, itunya jangan dihilangkan, karena itu adalah hal yang sangat baik. Itu kelebihan anaknya ibu, gitu. Tapi sekarang gimana caranya kita sesuaikan supaya itu tuh tidak jadi terlalu membebani dia gitu loh. Gitu. Jadi jangan dihilangkan, tapi kita bantu dia untuk menyesuaikan kelebihan yang dia miliki ini, kita bantu disesuaikan agar nyaman dirasakan dan dijalani oleh dia sampai dia besar nanti. Lewat tadi komunikasi yang intens, yang efektif tadi ya, seperti yang udah saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi kalau ibu tanya apakah saya harus merubah pola asuh, ya nggak tahu Bu ya. Maksudnya adalah yang paling penting adalah sekarang solusinya aja gimana. Karena faktor yang menyebabkan anak bisa menjadi sensitif seperti itu banyak. Ada juga, saya hampir kelupaan. Ada juga yang namanya isu sensori. Isu sensori itu kayak mungkin pernah dengar ada anak yang hypersensitif, jadi kayak misalnya dia sensitif sentuhan gitu ya, kalau ada nasi nempel, ada label baju di ininya, akhirnya bikin dia jadi cemas dan sebagainya. Itu bisa jadi sumbernya juga dari situ, yang akhirnya kesini-sini merembetnya ke emosi dia sehari-hari. Bisa juga dari hal itu. Nah, tapi kalau penyebabnya apa nggak bisa ditentukan. Tapi yang paling penting kita fokusnya adalah gimana caranya mendampingi anak ini supaya dia bisa beradaptasi dengan kelebihan dia tadi ya, mudah sekali berempati terhadap kondisi orang lain. Siap. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu. Tadi saya ngomongnya agak belibet. Terima kasih, sangat membantu sekali. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih ini ke anak lagi lah, lebih care lagi untuk masalah hipersensitifnya dia ini. Masuk si hipersensitif nggak sih Kak? Untuk emosi ya, gitu. Ya. Untuk emosi ya. Tapi kalau untuk yang maksudnya ibu juga perlu cek waktu dia kecil tuh
dia termasuk yang ini nggak, kayak misalnya sama suara, buat kita suara kenceng biasa, buat dia itu ganggu, sampai dia tutup telinga dan dia jadi uring-uringan, atau Oh, bau gitu. Jadi indera-indera tubuhnya tuh ada yang sensitif banget nggak gitu dari dia kecil? Sepertinya enggak ya Kak. Mungkin ini, setelah dia kehilangan buyutnya, nenek dari ibu dari neneknya, buyut ya. Iya. Dia jadi setelah itu tuh mulai dia agak sensitif. Itu aja sih sebenarnya. Ya, bisa jadi mungkin karakter bawaan, dicek lagi kayak selain tadi ibu bapaknya juga karakternya seperti apa, apakah juga sensitif gitu ya, jadi anaknya ikut ke bawah. Tapi yang paling penting fokusnya itu aja sih Bu, penanganannya kalau menghadapi anaknya. Siap Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Nita telah bertanya. Oke, karena waktu telah menunjukkan 17.08, udah hampir selesai. Mungkin kita akan berakhir di sini ya, kayak nggak berakhir. Kita bakal bisa berbincang-bincang di sosial media lain ya, kayak. Karena waktunya nggak cukup juga dan mau maghrib. Oke, paling gitu aja ya. Berarti kita, berarti parents itu harus berperan penting dalam komunikasi. Dan lingkungan juga berperan penting untuk karakter anak gitu ya. Oke, mungkin sekian dari aku ya gitu. Kalau misalkan tentang materi-materi ini, materinya bagus banget. Kak, aku approve banget dan aku kayak speechless juga. Oke, makasih Kak Miska udah ngasih beberapa pengarahan tentang parenting series ini. Sama-sama, Dan mungkin Kak. Iya, makasih ya. Buat para peserta ya Bunda, mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Amin. Mungkin dari aku juga cuman segini, aku bilang makasih dan maaf aku tidak memakai virtual background, dan maaf juga di awal ada terganggu sinyal. Saya serahkan lagi kepada MC. Baik, terima kasih banyak Kak Haza, dan juga terima kasih banyak kepada Kak Miska yang telah memberikan webinar dengan tema kedua tadi ya, dilema orang tua, semakin dilarang kok semakin dilakukan. Dengan sangat luar biasa dan wah antusias juga nih para peserta atau parents yang ikut webinar kali ini. Nah, jadi tadi webinar tadi kita bisa tahu ya bahwa kita perlu memahami atau perlu mengenal anak itu seperti apa, mulai dari usianya, terus temperamennya seperti apa, ataupun gennya juga seperti apa, agar kita bisa tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak kita sendiri gitu ya, dengan mengenal karakter mereka. Nah, baik, kami mewakili segenap panitia mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang Kak Miska berikan gitu ya, dan sisihkan kepada kami untuk memberikan wawasan di acara webinar kali ini. Terima kasih banyak ya Kak Miska. Terima kasih juga Kak Asfi, sama-sama. Iya, baik. Nah, mungkin mengingatkan lagi nih kepada parents yang hadir di webinar kali ini, di sini ada giveaway ya, wah bagi-bagi hadiah nih. Gimana sih caranya? Gampang banget ya. Yang pertama, follow akun Instagram kami yang @fulola.id, kemudian dokumentasikan kegiatan webinar hari ini semenarik mungkin menggunakan template yang sudah tersedia ya, bit.ly/sgwebinar2. Kemudian posting pada snapgram IG dan tag @fulola.id. Pemenang akan diumumkan setelah webinar series 2. Wah, menarik banget ya, jangan sampai terlewat. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasuki rangkaian selanjutnya, yaitu pemberian kenang-kenangan. Nah, kenang-kenangan kepada pembicara yang akan diserahkan oleh Kak Sri Wahyuni. Kepada Kak Sri Wahyuni, kami persilakan. Baik, selamat sore ya, kami bisa kenalin. Aku Yuni, perwakilan dari Fulola. Ya, mungkin bisa di-share screen ya untuk sertifikatnya. Oke, sebelumnya saya mewakili segenap anggota dari Fulola mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Miska ya, karena pada sore hari ini
di hari Jumat, waktu udah mau mendekati weekend, tetap memberikan waktu luangnya untuk berbagi kepada kita semua ya. Untuk pada sore hari ini, semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan oleh ayah bunda sekalian dan juga teman-teman mungkin yang belum jadi orang tua tetapi sudah punya kemauan yang besar ya untuk belajar. Sekali lagi terima kasih dan mohon diterima. Terima kasih kakak-kakak dari Fulola dan dari PAS ITB juga untuk penghargaan sertifikatnya. Terima kasih untuk kesempatannya sangat berharga sore hari ini. Saya senang banget ya kalau dikasih kesempatan untuk sharing session, apalagi dapat cerita pertanyaan dari orang tua yang justru itu menambah pengetahuan baru buat saya. Jadi terima kasih juga buat peserta. Baik. Mungkin bisa dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Kak Sri Wahyuni, Kak Yuni ya dipanggilnya. Alhamdulillah tadi Kak Miska sudah menerima sertifikatnya, semoga bisa bermanfaat ya Kak. Baik. Ya, bermanfaat. Amin. Nah, selanjutnya acara ini juga tidak akan berjalan dengan lancar ya, tanpa adanya dukungan dan kolaborasi dari Pembinaan Anak-anak Salman atau PAS ITB, serta media partner info webinar ID dan informasi pelatihan. Nah, mungkin di sesi kali ini, Kak Miska ada yang mau disampaikan? Apa ya? Mungkin saya nggak tahu lokasi ayah bunda ini ada di mana. Tadi saya lihat masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dan sayang banget ya gitu kalau nggak kejawab. Barangkali gitu yang ada di Kota Bandung, karena saya kebetulan domisilinya di Bandung dan ingin konseling, saya praktek di Klinik Jasmine MK Medica. Ini lokasinya di Jalan Dayang Sumbi nomor 10. Atau kalau konseling online juga bisa. Saya juga tergabung di Biro Psikologi 3 Generasi. Ini dia pusatnya di Jakarta. Ada bisa untuk info lebih lanjut itu bisa di Instagram, dia itu ada di @3generasi. Di situ akan infonya lebih lengkap gitu. Ya, soalnya sayang banget kalau misalkan tadi ada beberapa pertanyaan bagus yang tidak terjawab. Jadi kalau ada yang butuh konseling boleh dihubungi tempat-tempat yang tadi udah saya sebutkan. Begitu. Itu aja Kak, makasih. Oke, baik Kak Miska. Ya, kepada ayah bunda atau parents yang ingin konseling bisa ya menghubungi Kak Miska. Atau tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa ya melalui sosial media di grup WA ataupun yang lainnya. Nah, baik diingatkan kembali nih kepada parents yang hadir di acara ini, kita ada giveaway ya. Caranya yang pertama, follow akun Instagram kami @fulola.id. Kemudian dokumentasikan kegiatan webinar hari ini semenarik mungkin menggunakan template yang sudah tersedia ya pada bit.ly/sharesgwebinar2. Posting pada snapgram IG dan tag akun @fulola.id dan pemenang ini akan diumumkan setelah webinar series 2. Jangan sampai terlewat ya, silakan ikut bagi-bagi hadiahnya nih. Semoga nanti berkesempatan mendapatkan hadiahnya. Nah, selain itu diharapkan juga untuk parents atau ayah bunda yang hadir ya, yang bergabung di grup WA agar tidak untuk meninggalkan grup WA terlebih dahulu, karena di sana akan dibagikan sertifikat peserta dan akan terdapat informasi-informasi parenting lainnya yang tak kalah menarik. Oke. Nah, yang terakhir kita tidak lupa ya untuk mengisi presensi akhir atau presensi penutup. Nah, silahkan kepada parents atau ayah bunda diisi untuk presensinya pada link bit.ly presensi webinar Fulola X PAS ITB. Nah, sudah ada juga di kolom chat, silahkan diklik. Oke, baik, sambil menunggu isi presensi, kita mulai saja ya foto bersamanya nih, karena pasti ada yang kurang kalau tidak foto bersama. Kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Nah, dokumentasi ini akan dipandu oleh Kak Tami nih. Halo Kak Tami. Oke, halo. Boleh? Halo, ya, boleh untuk parents dibuka kameranya biar kita bisa foto bersama. Mungkin saya tunggu sampai jam 17.39 kali ya. 2 menit.
Oke, boleh parents yang udah siap dibuka sambil nunggu parents yang lain yang lagi siap-siap. Oke, mungkin udah 17.39 ya parents. Saya izin ambil potretnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih parents. Boleh silahkan dilanjutkan MC. Baik, terima kasih banyak Kak Tami. Alhamdulillah ya tadi kita sudah melaksanakan dokumentasi. Semoga nanti akan di-share juga ya di grup WA. Nah, alhamdulillah rangkaian kegiatan kita cukupkan sama-sama. Saya Asfi Raihan sebagai MC pada webinar series 2 kali ini pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.